untuk yang di bagian kedua, kita akan mengenal interface atau tampilan dari Stata ya. Sama sih dengan kayak aplikasi-aplikasi pada umumnya, itu di menu-menunya ada yang ada di bagian atas tuh. Kalau di sini berarti mulai dari file, edit, view, data, grafik, statistics, user window, help. Nah, biasanya yang paling sering dipakai itu sih yang data, itu untuk mendeskripsikan ya. Terus untuk melihat datanya sih. Untuk melihat data itu maksudnya kayak datasetnya itu. Terus kalau yang grafik, untuk menampilkan grafik itu macam-macam, ya ini. Terus kemudian yang statistik, yang untuk analisa statistik, mulai dari yang deskriptif, kemudian yang ini ada yang linear, model, dan seterusnya. Ini di bawahnya masih ada lagi, sorry nggak itu. Terus ya biasanya yang sering dipakai itu aja, 3 itu. Tapi sebenarnya kalau Stata kan masukin perintahnya itu nggak harus lewat sini, tapi bisa lewat sini ya. Jadi komen-komen yang di sini itu kalau misalnya udah sering pakai, biasanya sih pengguna Stata lebih suka pakainya di sini, kayak browse itu sama dengan yang ini, data yang ini kan kelamaan kan, kalau ngetik di sini tuh lebih cepat. Dan sama sih yang lain juga, komennya itu bisa ditulis di sini itu. Terus kemudian saya mau ngejelasin, oh ya sebelum itu di sini juga ada beberapa shortcut ya, kayak open, save, dan lain-lain. Terus mau ngejelasin tampilan yang di depan sini. Kalau yang ini, yang di sini jendela results ya. Jadi nanti hasilnya itu akan tampil di sini. Kalau yang ini review, nah review itu berisi kayak perintah-perintah yang udah kita masukin gitu. Misalnya kita mau membuka file ya, kayak gimana sih? Misalnya mau ngebuka file yang ada di sini, anggap aja kita nanti pakai ini gitu kan. Nah itu nanti semuanya ada di sini. Nah misalnya browse gitu kan, nah itu akan tampil ini datasetnya kayak gimana. Misalnya mau list itu juga bisa, jadi ngelist semua observasinya. Atau mau code book itu buat melihat variabel-variabelnya, ini deskripsi singkat dari variabel, atau bisa juga pakai summarize ini. Nah jadi semua perintah yang kita masukkan bisa juga lewat sini. Misalnya mau men-summary tabel apa dan seterusnya, itu juga sama sih. Nah perintah yang di sini yang udah kita jalanin itu bisa kita itu lagi. Nah kayak gitu. Terus ini ya jendela result, jadi menampilkan hasil. Terus yang review komen, kalau yang variabel itu ya isinya variabel-variabelnya. Nah ini pun sebenarnya bisa diatur sih pakai di sini view layoutnya mau gimana itu. Ini diganti juga bisa. Ya, itu nggak terlalu penting. Oke, kita lanjut aja. Itu yang tadi udah, berarti satu lagi terkait dengan working directory ya. Itu menunjukkan kalau gimana ya ngomongnya, agak susah. Jadi kalau working directory itu istilahnya itu kayak kita itu bekerja di file mana sih. Nah kalau di sini kan kelihatan nih, saya pakainya file yang ada di sini. Nah biasanya kalau misalnya teman-teman udah punya, kalau saya sih biasanya nyimpennya di do file ya. Mana ya? Kok nggak ada? Oke, sebentar dicari dulu. Oke deh, saya ambil contoh file yang lain yang buat latihan, do filenya ketinggalan. Nah jadi ini yang namanya working directory. Biasanya kalau kita mau misalnya analis data, kita tuh kayak nyimpennya itu di mana gitu. Kalau ini kemarin saya analisisnya pakai ini. Jadi ada di laptop saya format penyimpanannya tuh kayak gini. Misalnya untuk desktop berarti di depan awalannya kayak gini. Kalau untuk yang dataset ini saya ngambilnya bukan dari file
bukan dari file ini IDHS yang ada di desktop, tapi saya simpennya di file ini. Misalnya namanya itu ini, coba saya copy aja deh. Biar jadi kayak nunjukin bikin working directory-nya kayak gimana. Nah, jadi ini working directory-nya untuk file ini adanya di sini. Oh, invalid. Oke. Nah, oke, kayak gini. Jadi working directory atau nyimpen data-datanya, kan biasanya kalau kita analis data itu nanti ada berbagai macam file sih. Sorry, bentar ya. Tampilannya agak salah. Sebentar, yang ada kayak gimana? Bentar, ini. Yang ini misalnya kan, berarti saya nyimpennya memang ada di folder yang ini. ADPG gitu. Jadi nanti ada kayak semacam log file, itu nanti deh, belum sampai situ. Intinya file-file yang terkait dengan ini itu nanti kesimpannya di sini. Kayak dataset yang kita pakai itu juga nyimpennya di file di folder yang ini. Kayak gitu. Ya nanti sambil jalan paham sih kayak gitu. Nah, ini yang namanya working directory ya. Bisa kelihatan di sini sih. Biasanya kalau misalnya kita udah pakai do file atau intinya kita tuh mendokumentasikan atau menyimpan perintah-perintah yang kita lakukan di Data. Itu namanya di do file ya nyimpannya. Di depan itu sebelum itu harus diatur working directory-nya itu di mana gitu. Kalau misalnya udah kita atur, nih di sini akan kelihatan nih. Kayak gitu. Oh ya, ini juga saya ada contoh kalau misalnya nyimpennya di file ini. Udah ada di modulnya juga. Nah, ini lokasi penyimpanannya kayak gini. Ini kalau saya agak kurang tahu, biasanya beda laptop itu beda itu sih susunannya. Ini kalau di Windows ini saya copy dari modul yang lain, biasanya formatnya kayak gini. Misalnya kalau C sama D itu selalu sama default. Kalau misalnya di Windows kan ada yang namanya data D ya. Nah, biasanya kayak gini jadinya. Ini berarti ini filenya ada di data D, ada di folder yang namanya data. Dan dataset yang dipakai itu namanya dataset DTA. DTA itu kayak extension untuk file stata gitu. Oke, kita lanjut ya ke apa lagi. Setelah tadi working directory, kemudian coba saya close dulu deh. Close ya, meskipun bukan close, clear, sorry. Nah, kalau di clear itu berarti kan semuanya sama ya. Nah, ini kan buat ngecek working directory aja sih. Ini kan tadi saya di sini. Kalau misalnya saya mau buka file yang lain yang nyimpennya beda tempat. Misalnya file ini deh. Kok nggak bisa? Oh, sorry. Itu bukan. Nah, ini. Misalnya saya mau buka file yang lain. Ini deh. Nah, ini saya buka filenya di tempat lain ya. Sudah bukan di ini. Tempatnya lain, tapi karena ininya belum diganti, jadi ininya tetap. Nanti kalau misalnya saya udah saya analisis, itu kan nanti ada kayak semacam history ya, perintah-perintah apa aja yang dilakuin, itu nanti kesimpannya tetap di sini. Misalnya, coba deh dibuka. Nah, ya kalau misalnya mau ganti, berarti ya tinggal diganti aja ininya, CD-nya itu, dan seterusnya diganti. Udahlah, itu nggak terlalu itu. Oke, kita lanjut sumber data. Kalau misalnya kita mau membuka data data set yang dia itu extensionnya udah stata, itu belakangnya ada tulisan DTA gitu. Biasanya sih pakai huruf kecil itu saja. Ini file dari SDKI, jadi kayak gitu. Coba saya clear dulu, mau buka file yang lain. Bisanya ini karena ada historinya ya, jadi saya bisa langsung klik recent, tapi kalau misalnya belum,
klik open aja gitu. Di dataset itu kita pakainya yang ini ya. Ini bisa diklik ini terus kayak open gitu, itu juga bisa. Atau kalau misalnya dari Excel itu juga bisa, klik file di sini import, berarti ya import dari sini. Terus dicari deh, sorry sebentar, ini ketutupan tadi ya. Browse itu di mana nyimpen filenya, misalnya contohnya ini ya. Nah, ini di sini ada pilihan first row itu kan biasanya baris pertama itu kan biasanya nama variabel ya. Nah, kalau misalnya baris pertama emang itu nama variabel, berarti klik yang ini. Jadi itu nanti kayak gini. Tapi kalau import all data as string, berarti ini yang pertama dianggap sebagai observasi juga atau pengamatan ya, padahal kan bukan ya. Atau kamu juga bisa milih kalau misalnya ada beberapa sheet, itu juga bisa dipilih. Cuma kebetulan ini cuma ada satu sheet, jadinya ya apa sih namanya, nggak bisa milih, cuma ada satu sheetnya. Atau mau milih cell range-nya juga bisa sih. Itu terus udah diklik oke. Nih, karena tadi saya udah ngebuka data yang lain, jadi pasti ada peringatan kayak gini. Itu bisa di apa? Coba diklik oke aja. Nah, ini berarti yang kebuka yang itu. Kalau mau buka datanya nih kayak gini nih kan. Apa yang tadi di baris pertama judul kolom ya. Itu jadinya di atas kayak gitu. Coba deh clear dulu. Dihapus aja deh. Nah, itu lalu selanjutnya apalagi ya? Itu udah. Atau bisa juga kalau misalnya mau ngambil data dari website gitu, berarti tinggal kayak klik web views. Saya kebetulan belum nyari itu URL-nya ditaruh di sini. Itu juga bisa. Oke, kayaknya itu dulu untuk part yang ini.